Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Perkenalkan, nama saya Aspari. Saya adalah dosen di Universitas Bina Sarana Informatika yang diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bahasa Inggris 1 yang saya ampu di Universitas Bina Sarana Informatika. Mata kuliah bahasa Inggris 1 adalah mata kuliah yang diberikan khusus untuk mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa yang masih berada di semester 1. Bahasa Inggris 1 ini memiliki CPL, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik komunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Inggris. Dan juga tentunya mahasiswa diharapkan mahir berbahasa Inggris secara lisan maupun secara tulisan. Bahasa Inggris 1 ini selama 1 semester ada 16 pertemuan. 2 pertemuan ujian UTS dan UAS, dengan 14 pertemuan adalah pertemuan tatap muka yang kebetulan tatap mukanya dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Setiap pertemuan mata kuliah bahasa Inggris 1 memiliki CPMK. Misalnya pertemuan pertama, CPMK-nya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan langkah-langkah perkenalan dan penggunaan possessive adjektif serta mempraktekkan perkenalan diri, merespon balik dialog percakapan perkenalannya. Di pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menceritakan dengan cara mempraktekkan tentang kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Seperti disampaikan tadi, setiap pertemuan memiliki CPMK masing-masing, yang secara garis besar, secara umum, bahasa Inggris 1 ini, dengan adanya mata kuliah bahasa Inggris 1 ini, mahasiswa diharapkan dapat memperkenalkan dirinya dalam situasi formal maupun informal menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian juga mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, dapat mendeskripsikan silsilah keluarganya dengan baik dan benar, serta dapat atau mampu untuk mendeskripsikan lingkungan sekitar dan berkomunikasi dengan baik, secara baik dengan orang lain, secara menggunakan bahasa Inggris dengan yang baik dan benar, baik secara tulisan maupun lisan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Betty Scramper, Azhar Betty Scramper tahun 2006 dan 2003, kemudian Frank Marcella 2017 dan beberapa buku yang lainnya. Teknik penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini penilaian secara tertulis, ya, teknik penilaian tertulis. Dan dalam tugas-tugasnya dalam teknik juga teknik berupa praktek, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, di mana indikatornya adalah dapat menjelaskan dan mempraktekkan tema perkenalan diri dengan baik dan benar, dan dapat menjawab dengan baik dan benar soal terkait dengan perkenalan diri dan possessive adjektif. Nah, itu
di indikator pada pertemuan pertama. Setiap pertemuan memiliki indikatornya masing-masing. Nah, kemudian bobot penilaian pada mata kuliah bahasa Inggris ini, yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu 20%, kemudian tugas 25%, UTS 20%, UAS 30%. Jadi mahasiswa untuk bisa lulus dengan baik di mata kuliah bahasa Inggris ini, mereka harus memenuhi 4 bobot penilaian tersebut, yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah bahasa Inggris 1 ini, dan berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang saya lakukan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Hello, good evening, everybody. Hello, good evening, everybody. Good evening, Pak. Okay, yeah, thank you. Today we are going to learn about last activity. It means if we talk about last activity, we are talking about that we have done in the past. Jadi kita berbicara tentang last activity, berarti kita bicara tentang sesuatu yang sudah kita lakukan di masa lalu. The example is our experience. Contohnya adalah pengalaman kita. Jadi pengalaman kita adalah itu termasuk last activity. And if we want to express or to tell our last activity, we can use simple past tense. Jadi jika kita ingin mengungkapkan kegiatan yang sudah kita lakukan pada masa lalu, maka kita bisa menggunakan tenses simple past tense. Do you know simple past tense? Hello? Hello? Do you know simple past tense? Hello? Can you hear me, please? Hello? Yes, I know, sir. Okay, yeah. If we talk simple past tense, we can use simple past tense if you want to tell or if you want to express our last activity. Yeah. For example, if you want to tell or if you want to write our experience, we can use simple past tense. Ya. Jadi kalau kita ingin menceritakan baik menulis dalam bentuk teks, baik dalam bentuk teks lisan atau bentuk teks tulis, jika kita ingin mengungkapkan tentang pengalaman kita, maka menggunakan simple past tense. Nah, simple past tense ini rumusnya sangat simple, yaitu hanya subjek, kemudian kata kerja, subjek dan kata kerja, ya, hanya subjek dan kata kerja. Kan tetapi di simple past tense ini yang digunakan adalah kata kerja kedua, verb to. Jadi untuk memahami tenses, to understand about tense, we have to know about verb. Kita harus tahu tentang verb. Verb itu ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, di simple past tense ini yang digunakan adalah verb 2, ya, verb 2. Sekali lagi, di simple past tense ini yang digunakan verb 2. Kata kerja kedua. This one's the examples of a verb. Verb 1, verb 2, and verb 3. Hello, can you hear me? Bisa dengar suara nggak? Suara saya terdengar nggak? Bisa, Pak. Dengar, ya. Pak. Jelas. Maaf ya. Ya, saya takut tidak terdengar, takut ini. Oke, jelas ya. Oke. Apa yang saya share
nampak nggak? Muncul nggak di kalian? Muncul, Pak. Oke, berarti saya gerak-gerakan mus ini terbaca ya? Baca, Pak. Oke, thank you, terima kasih ya. Verb 1, verb 2, 3 contohnya eat, ate, eaten. Nah, eat di verb 1-nya itu makan, verb 2-nya ate itu bermakna telah makan ya, bermakna telah makan. Jadi sekali lagi di simple past tense ini digunakan kata kerja kedua ya, verb 2. Akan tetapi ketika dalam bentuk negatif dan bentuk interrogatifnya maka yang digunakan adalah verb 1 ya, verb 1. Nah, contohnya seperti ini ya. Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan kejadian sudah terjadi. Simple past tense is used to express something, an event that done in the past, yang sudah terjadi masa lalu. Contohnya seperti ini. Ini rumusnya ya. Subject verb 2. Ini bentuk kalimat interrogatifnya ya. Interrogatif, maaf. Bentuk positif, positive statement. I call you yesterday. Nah, di sini ada kata yesterday untuk mengokohkan bahwa itu betul-betul sudah lampau, betul-betul sudah terjadi. Call ini verb 2, verb 1-nya itu call. Verb 1-nya tanpa ed ya. Nah, kemudian dalam bentuk negatifnya, tambahkan subject did not. Nah, sudah ada did, maka kata kerjanya menjadi kata kerja pertama ya. Verbnya menjadi verb 1. Contoh, I did not call. Kalau yang positif tadi call di yang negatif maka call ya. Tidak ada ed-nya karena verb 1. Sama di bentuk interrogatif juga. Bentuk interrogatif itu tanda tanya ya. Bentuk bertanya. Did you call me yesterday? Apakah kamu menelpon saya kemarin? Maka call-nya, kata kerjanya, verbnya menjadi verb 1. Jadi berbeda ya. Yang positif menggunakan verb 2, yang interrogatif dan negatif, negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Did you call me yesterday? Jawabannya no, I did not. Yes, I did not. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, jika dalam sebuah interrogatif, dalam kalimat interrogatif, pertanyaannya di awalnya menggunakan did, maka jawabannya pasti menggunakan did juga. Jangan sampai, did you call me yesterday? Jawabannya no, I don't. Yes, I do. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu salah. Yang benar adalah no, I did not. Yes, I did. Any questions? Ada pertanyaan sampai di sini? You have questions? No, Pak. No? Yakin? Sudah paham? Yes, sure. Ya, simple, namanya masih simple ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini contoh latihan soal. Exercise ya. The students ... letter to their friend last week. Kalau lihat dari if you see the sentence, kalau kalian lihat kalimat ini, kira-kira ini kalimat apa? Past tense atau future tense atau simple atau present tense? Past tense. Dari mana kita tahu bahwa ini kalimat past tense? Last week. Ya, ada kata last week. Last week di sini menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi seperti past tense, maka dipastikan kata kerjanya kata kerja kedua. Dari mana kita tahu kata kerja kedua? Satu, past tense. Kedua, kalimatnya kalimat positif ya. Pasti kata kerja kedua. Nah, ketika pilihan seperti ini maka sangat gampang. Ini yang mana kata kerja kedua nih? Read, written, wrote, or write? Wrote. Ya, yang C ya. Not. Kalau ini written kata kerja ketiga, write kata kerja pertama, ini kata kerja pertama. Jadi sangat gampang. Kalau soal seperti ini sangat gampang. Kemarin ada nggak bentuk soal seperti ini? Halo? Ada kayaknya, Pak. Ada ya. Cuman bedanya kalimatnya beda. Attentionsnya kemarin beda, karena masih bukan past tense kemarin tesnya. Masih simple present tense. Oke. Berikutnya, pembahasan sudah ada, tapi tidak dijelaskan. The student wrote a letter to their friends. Nah, kalimat ini kalimat past tense atau kalimat simple present tense? Pastinya adalah kalimat past tense. Dari mana kita tahu bahwa itu kalimat past tense? Dari kata kerja kedua itu
wrote, kata kerja kedua. Kalau sudah past tense. Berarti kalau past tense, kata keterangannya adverb of time-nya di sini, adverb of frequency-nya di sini pasti past tense. Dari sini yang past tense mana? Every, next, today. Yang past tense adalah last week. Kalau every ini setiap hari, berarti ini habit, kebiasaan. Kalau next berarti future tense yang akan datang. Today berarti hari ini, present, ya. Today, hari ini, present. Nah, jawabannya adalah last week, ya. Jadi sangat gampang menganalisa soal. Kalau kita tahu tekniknya, kalau kita tahu rumusnya, sangat gampang. Walaupun kita tidak tahu artinya, ya. Walaupun kita tidak tahu artinya, juga bisa dengan cepat mengerjakan dan menyelesaikan soal dengan benar. Saya dulu pernah membuktikan seperti tidak tahu artinya, saya tengah dalam buta, tapi hanya lihat kata kerjanya. Kalau soal-soal seperti ini, ya, di grammar rata-rata soal-soal seperti ini, tenses soal-soal seperti ini. Nah, contoh soal-soal rata-rata seperti ini kalau grammar. Ini grammar, ya. Yeah. Next slide. The student titik a letter to their friend. The student titik a letter to their friends. Nah, ini kalimat apa? Past tense atau bukan? Tahu nggak kalian kalimat apa? Past tense atau simple past tense atau apa? Kalimat apa? Past tense. Dari mana kita tahu kalimat past tense? Tidak ada sini. Di kalimat ini, the student titik letter to the friend titik tidak ada tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ini kalimat past tense. Tapi kita harus lihat jawabannya. Kira-kira jawabannya maka karena jawabannya harus sejalan gitu. Kalau kita lihat pertama nih wrote, kalimat kedua verb wrote, verb kedua, verb ketiga, verb kedua, verb ketiga. Nah, ini hanya rata-rata verb kedua, verb ketiga, verb kedua, verb satu, ya. Nah, kita lihat dari ini. Verb kata kerja kedua, verb 2. Verb 2 berarti past tense. Maka kalau past tense keterangannya harus past tense. Nah, di sini kata keterangannya last week. Berarti jawaban ini benar atau salah? Benar, ya. Ini benar. Kita lihat yang kedua. Wrote berpasangan dengan everyday. Bukan. Past tense tidak mungkin berpasangan dengan everyday. Kemudian written verb 3 berpasangan dengan next week. Tidak mungkin, ya. Wrote verb 2 berpasangan dengan today. Juga tidak mungkin. Ya. Wrote adalah untuk past tense. Write verb 1. Verb 1 pasangannya pasti digunakan oleh kalimat apa? Kalimat simple present tense. Dan pasangannya adalah everyday atau dan sebagainya. Dan sini pasangannya last week. Maka tidak mungkin. Kecuali kalimatnya kalimat interrogatif atau kalimat negatif. Maka kata kerja pertama. Tapi di sini kalimatnya adalah kalimat positif. Maka yang benar jawabannya adalah A. Wrote last week. The student wrote a letter to their friend last week. Murid-murid itu sudah menulis surat kepada temannya minggu yang lalu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No? No questions? Okay. No. Okay. Then this one. The students did not a letter to their friend yesterday. Nah, the student did not. Nah, ini kalimatnya kalimat past tense karena ada kata yesterday yang menunjukkan past tense. Nah, pertanyaan sekarang ini kalimat positif apa interrogatif? Negatif. Negatif. Kalau negatif berarti kata kerja pertama. Kata kerja pertama. Dari sini kira-kira mana yang kata kerja pertama? Kata kerja yang pertama yang mana? Right. Right A. Terus kalau yang A ini kata kerja pertama bukan? Kata kerja yang pertama bukan kalau yang A ini? Iya. Iya. Kenapa? Jawabannya mana? A apa E? Which one the answer? A or E? This one? This one or this one? This one. Ya. Why? Kenapa bukan yang ini? Kan sama-sama bab 1. Kenapa? Ayo. Karena kalau yang ini
Ini untuk kalimat kalau ada s-nya adalah untuk kalimat untuk tenses simple present tense. Jika subjeknya she or he atau it, maka kata kerjanya ditambah s. Dalam rumusnya simple past tense tidak ada ditambah s atau apapun. Kata kerjanya verb 1 murni yang verb 1 ya. Seperti itu. Maka jawabannya yang paling tepat adalah E. So the best answer is the correct answer is E. Right. Any questions? No? Hello, do you have question? Okay. Next, the last. Did you write a letter to your friend last night? Did you write a letter to your friend last night? Apakah kamu menulis sebuah surat kepada temanmu semalam? Yes. Yes. The answer is I did. yes, I did. Ya, yes, I did. Yes, I did. Kenapa? Why? Because karena pertanyaannya diawali oleh kata did, diawali oleh apa? Did. Auxiliary verb did, kata kerja bantu did ya. Maka di sini did. Jangan coba-coba menggunakan do. Kecuali di sini menggunakan do, maka baru yes, I do. Ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sekali lagi, simple past tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sudah kita lakukan. Dan waktunya jelas, kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan sebagainya. Dan juga jika ingin menceritakan tentang pengalaman kita, maka menggunakan past tense, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan text recount. Text recount adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi dalam bentuk tulis. Itu namanya text recount. You have questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sudah clear, sudah cukup. Nanti lebih jelasnya, atau kalau kalian jelas, misalnya ini boleh ditonton videonya ya. Nah, tugas. Kalau sudah ada pertanyaan, bisa nih tugasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sekali lagi pastikan kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua dalam bentuk past tense dan dalam kalimat positifnya, dan pada kalimat negatif dan interrogatifnya menggunakan kata kerja pertama. Kata kerja itu ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Kalau beraturan, nah ini contoh tidak beraturan. At, ya, eat, at, eaten. Kalau yang beraturan seperti call itu tadi hanya ditambah kata kerja kedua dan ketiganya ditambah ed ya. Call menjadi call seperti itu. Yeah, this one the example of regular verb. Kata kerja beraturan. Call, close, ask, jump, ya. The example of regular verbs. Yeah, are you sure? Yakin? Tidak punya pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, if you have any questions, I will explain about your assignment, your task. Jika tidak pertanyaan, saya akan jelaskan tentang tugasnya. Bagaimana? Hello? Tidak, Mister. Okay, ya. Tugasnya berarti write 5 question and the answer in multiple choice. Then explain the question and the answer. Why do you choose the answer of the question orally? Ya, record your explanation dan upload to YouTube and send the link to my best at task columns. Jadi buat 5 pertanyaan seperti tadi yang saya jelaskan, contoh seperti tadi yang saya jelaskan, pertanyaan dan jawabannya. Kemudian dalam bentuk multiple choice ya, kemudian jelaskan seperti saya jelaskan tadi, jawabannya ini karena begini ya, tidak hanya jawabannya A, jawabannya B, tidak hanya seperti, tapi sebuah explanation, sebuah penjelasan kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B, seperti yang saya jelaskan, seperti yang saya contohkan barusan ya. Penjelasannya secara oral ya. Artinya oral secara lisan ya, dijelaskan secara lisan, bukan dalam bentuk tulisan, tapi secara
secara lisan oral. Rekam seperti biasa, record your explanation, rekam penjelasan kalian, kemudian upload ke YouTube atau ke mana, ke Google Drive kalian, terserah YouTube atau Google Drive, kemudian kirim linknya. Yang pasti ketika saya buka harus ada, jangan sampai terhapus, jangan sampai terhapus ya. Jadi jangan pernah dihapus sebelum selesai semester ini. Oke, clear? Do you have questions? Hello? Hello? Ya, Pak. Clear? Clear. Of course. Ada yang mau ditanyakan? No? Ya, Pak, cukup. Cukup No, ya, enough. Oke. Kalau mau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti di berikutnya nanti di berikutnya kalau ada waktu nanti saya zoom lagi. Kalau tidak ada waktu, artinya maksudnya kalau bukan tidak ada waktu, kalau sinyal saya mendukung di tempat saya, alhamdulillah pada malam hari ini sangat mendukung. Mudah-mudahan kalau mendukung lagi next meeting kita bisa zoom lagi. Tapi video tetap akan share. Video tentang pembelajaran materi ini akan tetap share di MyBest dan tugasnya tetap selalu di MyBest. Okay, thank you for your coming and your attentions. And see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.